Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali mencoba menghasilkan suatu novelty, suatu model peluang baru yang mana kita hasilkan dengan melakukan kolaborasi bersama artificial intelligence. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat suatu riset artikel bagaimana suatu model peluang discrete alpha powers Weibull exponent distribution dihasilkan. Nah, dengan menggunakan landasan teknik ini kita akan coba menggunakan cara yang sama, tetapi baseline-nya kita ganti dengan menggunakan kumulatif Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Kalau sebelumnya kita menggunakan baseline-nya adalah kumulatif eksponen. Kalau sekarang kita gunakan kumulatifnya adalah kumulatif dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Lalu bagaimana ini dapat terjadi? Kita coba langsung saja berdiskusi bersama artificial intelligence yang telah kita lakukan pembahasan beberapa waktu sebelumnya. Oke, di sini dapat Anda lihat saya memberikan suatu pertanyaan yang sangat baik sekali saya rasa. Jika diberikan CDF, CDF itu kumulatif, baseline-nya itu adalah kumulatif dari Rado Institute Distribution K sama dengan 3 seperti yang Anda lihat. Oke. Lalu dibaca oleh ChatGPT atau artificial intelligence sangat baik sekali, katanya diketahui baseline continue distribution Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Oke. Ini dia modelnya G theta 1 kurang bla bla bla. Ini adalah bentuk dari kumulatif Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Lalu dengan beberapa pendekatan, cara penurunan model peluang baru menggunakan generator distribution dapat dihasilkan satu model peluang yang sangat baik yang menjadi novelty atau kebaruan dalam model peluang seperti pada langkah 5 bentuk yang lebih kompak. Ini adalah fx theta bla 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 bla, eksponen min x theta kali 1 kurang eksponen min theta dan seterusnya. Ini adalah merupakan suatu novelty yang kita hasilkan dengan berkolaborasi dengan AI. Oke. Nah, setelah fungsi densitas yang nomor 5 ini dapat, lalu kita dapat menghasilkan kesimpulan seperti nomor 7 PMS, probability mass function. Seperti yang Anda lihat, ini adalah bentuk resmi dari fungsi dari PMF atau kebaruan atau novelty yang kita hasilkan menggunakan kolaborasi dengan Rado Institute Distribution. Ini PMF-nya. Nah, dengan bermodalkan PMF ini kita akan susun satu model atau suatu script atau suatu coding yang akan kita jalankan pada data yang sama, data sebelumnya, data COVID-19 di Argentina. Ini adalah coding yang diberikan untuk model novelty baru yang kita sebut dengan discrete alpha power Weibull Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Di mana baseline-nya diberikan seperti tadi, ini data X-nya dan ini adalah delta sebagai yang memudahkan helper, baseline delta helper. Nah, ini PMF. Wah, ini nomor 2 ini PMF-nya atau kita sering sebut dengan kalau dia continue PDF. Tapi ini discrete PMF, probability mass function, PODAPV read atau discrete alpha power Weibull Rado Institute Distribution. Ini fungsi densitasnya. Fungsi mass probability mass function. Dan ini kumulatif, numerical, kumulatif. Ingat kita gunakan sum karena dia tadi discrete, tidak integrate. Lalu log likelihood tentu negatif log likelihood. Oke, min sum log p-nya log likelihood, negatif itu negatif net log likelihood. Oke, menggunakan optim untuk mengestimasi parameter, lalu dapatkan parameter, dapatkan AIC, BIC dan seterusnya.
Lalu histogram tambah theoretical PMF, ini adalah PMF plot dan kumulatif plot, empirical plus numerical, dan BP plot. Nah, kita kopikan seluruhnya coding ini ke dalam R, sehingga kita telah berhasil mengkodikan. Kita buka file OpenScript, kita telah mengcopy sebelumnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah coding yang persis yang seperti yang ada pada R. Oke. Baseline CDF, ini baseline CDF, ini theta. Pakai tanda tanya kita ganti dengan theta saja. Theta kali ini theta juga. Theta. Oke. Theta kali Y. Ini theta Y. Theta. Ini juga theta. Oke. Dan ini juga theta. Oke, ini adalah baseline CDF ya, baseline CDF. Oke, baseline CDF ini eksponen min theta. Theta kali. Nah, ini baseline CDF. Baseline CDF kita tahu baseline CDF-nya adalah CDF dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Ini data kita seperti dalam yang diberikan oleh AI. Ini adalah baseline untuk menyederhanakan permasalahan, dan ini adalah PMF-nya. Atau dalam continue PDF, kalau dalam discrete PMF, probability mass function. Dan ini kumulatif, kita tidak menggunakan integrate tapi menggunakan sum karena dia adalah discrete. Lalu ini log likelihood dan ini minus log likelihood. Log likelihoodnya sum log P. Oke, P itu merupakan PMF mas tadi. Ya, PMF ini dah. PMF. Nah, ini jadi P-nya tadi. Ini P. Oke, ini P. Oke, lalu kita gunakan optim seperti biasa. Ini nilai awal. Oke. Lalu ini yang digunakan tentu negatif log likelihood. Nah, ini tadi negatif log likelihood tadi. Lalu kita lihat nanti berapa log likelihoodnya, berapa AIC, berapa BIC, dan seterusnya. Ini adalah histogram plus theoretical PMF atau PMF plot. Ini CDF plot. Dan ini adalah PP plot. Oke, kita coba jalankan dari awal dulu. Kita coba jalankan. Kita melihat parameter AIC, BIC, dan seterusnya. Kita coba run. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini parameter 1 alfa, ini beta, ini C, dan ini theta. Dan AIC-nya lah jauh lebih kecil dari model kita yang sebelumnya, yaitu discrete alpha power Weibull eksponen. Lebih baik lagi model yang kita hasilkan sekarang. Novelty yang kita lakukan itu lebih baik. Artinya model discrete alpha power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 yang terbaik daripada model sebelumnya karena AIC-nya jauh mengecil. Kalau kemarin 620, sekarang 612, jauh sekali mengecil. Nah, susah, luar biasa sekali, oke? Lalu kita coba gunakan parameter ini untuk mengintip PMF plot, bagaimana histogram itu akan dikawankan dengan probability mass function. Kita lihat hasilnya. Kita lihat grafik. Nah, ini terjadi pembaikan yang sangat baik daripada sebelumnya, di mana puncak dari histogram ini dapat disentuh atau dihampiri lebih dekat lagi oleh novelty kita atau model baru peluang yang kita hasilkan sebagai bersama kolaborasi Rado Institute Distribution. Oke, kita lihat kembali. Coba kita lihat CDF plot. Kalau CDF plotnya memasangkan empirical dengan CDF. Oke, CDF model. Kita run. Wah, lebih sempurna lagi, di mana empirical yang berwarna biru dapat disentuh dengan sangat sempurna oleh kumulatif model novelty kita, yaitu di APW rate atau discrete alpha power Weibull Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Lalu kita coba lagi lihat PP plot. Ini PP plot.
Apakah sempurna menghampiri garis lurus? Ya, ternyata sangat sempurna atau terjadi pembaikan yang luar biasa daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi kita telah melihat bahwa novelty yang dihasilkan oleh Radio Institute, terutama dengan menggantikan baseline dari suatu model peluang yang menggunakan generator distribution terhadap baseline dari model-model peluang karya Radio Institute, diantaranya adalah Radio Institute Distribution, Power Radio Institute Distribution, dan seterusnya. Itu sangat sering sekali menjadi lebih baik daripada model-model sebelumnya. Artinya bahwa novelty yang dihasilkan ini bukan novelty kaleng-kaleng dan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, di mana kolaborasi bersama artificial intelligence ini telah membawa kebaikan bagi riset-riset di bidang model peluang. Oke, saya rasa sangat baik sekali. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.